Halo Sobat Peter Vlog. Kali ini Peter Vlog akan berbagi dengan Sobat mengenai salah satu tempat ziarah Gua Maria Jatiningsih yang terletak di Yogyakarta. Kebetulan pada beberapa waktu yang lalu saya berkunjung di masa pandemi. Gua Maria Jatiningsih atau yang biasa disebut dengan nama Sendang Jatiningsih merupakan salah satu tempat peribadatan sekaligus peziarahan umat Katolik yang ada di daerah Moyudan. Sebelum dibangun menjadi Gua Maria, dulunya tempat ini bernama Sendang Pusung. Pusung sendiri merupakan singkatan dari kalimat bahasa Jawa sing ngapusi busung, yang artinya siapa yang berbohong akan terkena tulah. Kemudian namanya diubah menjadi Sendang Jatiningsih yang berarti sumber air dari rahmat Tuhan yang mendatangkan kedamaian. Gua Maria Sendang Jatiningsih terletak 17 km di barat kota Yogyakarta, tepatnya di Dusun Citer, Desa Sumber Arum, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman. Seperti yang sudah Peter Vlog sebutkan di awal, Gua Maria Sendang Jatiningsih dibangun tepat di pinggir aliran Sungai Progo. Hal ini menjadikan kawasan Sendang Jatiningsih menjadi sejuk dan segar. Gua Maria pada umumnya di tempat ini juga terdapat sebuah cenang atau mata air. Dulunya mata air ini terbuka, namun kini sudah ditutup dengan kaca dan airnya dialirkan melalui beberapa keran yang terpasang di dinding kapal. Air yang mengalir ini diberi nama Tirta Wening Banyu Panguripan, atau yang berarti air bening pemberi kehidupan. Sekelumit sejarah Gua Maria Jatiningsih Yogyakarta. Perjalanan waktu telah menghantarkan Gua Maria Sendang Jatiningsih yang berarti sumber air dari rahmat Tuhan yang sungguh-sungguh mendatangkan kedamaian. Awal mulanya pembangunan gua yang semula bernama Sendang Pusung nama yang diambil dari nama asli tempat atau lokasi di mana Gua Maria dibangun ini merupakan cerita panjang dari perkembangan gereja Katolik di daerah Kelebu, khususnya di Dusun Citer, Pingitan. Cerita gua yang juga bernama Sendang Jati Arum karena letaknya berada di bawah rimbunan pepohonan jati di desa Sumber Arum ini berawal dari sejarah gereja Katolik di tahun 1952. Masyarakat Dusun Citer Pingitan pada mulanya belum memeluk satu agama. Mereka masih abangan atau boleh dibilang masih menganut kejawen. Namun sekitar tahun 1950-an, anak-anak mereka yang memeluk agama Katolik sukses dalam pendidikan dan mempunyai pekerjaan yang mapan. Rupanya kesuksesan anak-anak ini menjadi daya tarik tersendiri bagi orang tua mereka untuk kemudian menjadi Katolik. Berbagai kegiatan kesenian tradisional seperti wayang orang, ketoprak, karawitan, tari kreasi baru, bahkan
Selawatan merupakan sarana pewartaan yang dimanfaatkan para muda-mudi ketika itu. Mereka tak segan-segan menambah label Katolik di belakang nama kegiatan mereka, seperti wayang orang Katolik, ketoprak pemuda Katolik, dan seterusnya. Rupanya karena semakin banyak masyarakat yang masuk Katolik dan belum ada tempat ibadat, itulah yang mendorong Ignatius Purwowidono menghibahkan tanahnya seluas kurang lebih 200 meter persegi yang bersebelahan dengan rumahnya untuk didirikan kapela bagi umat lingkungan Jiter Pingitan. Berkat perjuangan dan jerih payah kaum muda ini, pada tahun 1984 hampir semua orang tua di Dusun Jiter dan Pingitan ingin belajar agama Katolik secara intensif. Tanah hibahan Purwowidono itu ternyata tidak jadi untuk membangun kapela. Menurut pastor paroki ketika itu, jarak antara Dusun Jiter Pingitan dan gereja paroki hanya 2,5 km. Karena bersama Bruder Yosefat Fik dan umat kemudian membangun tempat ibadat yang beratap langit. Karena rencana tempat ibadat yang beratapkan langit itu, maka Purwowidono kemudian menukarkan tanah seluas kurang lebih 200 meter persegi di samping rumahnya dengan tanahnya yang terletak di tepi Kali Progo seluas 800 meter persegi. Dengan swadaya umat, perlahan-lahan tempat ibadat itu mulai dibangun sedikit demi sedikit. Demikianlah proses perjalanan Gua Maria ini. Di tempat ibadat beratapkan langit itu, umat semula merencanakan untuk membuat gua kecil dan menempatkan sebuah patung kecil setinggi 30 cm. Namun setelah bermusyawarah, umat akhirnya memutuskan membuat sebuah gua yang lebih besar dan menempatkan patung berukuran 165 cm di dalamnya. Secara swadaya umat mulai membangun gua pada 1 Mei 1986. Mereka mendatangkan batu gua putih yang banyak berlubang dari Gunung Kidul Wonosari. Patung Bunda Maria dibuat seorang pematung dari Muntilan. Patung itu ditatakan pada 15 Agustus 1986, diberkati Romo Mardi Kartono, SJ, sebulan kemudian, tepatnya tanggal 8 September. Sejak itulah Sendang Jatiningsih mulai ramai dikunjungi banyak peziarah. Di gua ini pula lah tercatat sejarah 169 orang tua yang mulai belajar Katolik sejak tahun 1984. Pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2002, umat paroki Kelapu mengadakan misa bersama Insinyur J. Sunarka SJ di Gua Maria Sendang Jatiningsih sebagai syukur atas ditemukannya sumber mata air baru, Tirto Wening Banyu Panguripan, yang berarti air kehidupan. Letaknya persis di belakang Gua Maria. Penemuan sumber mata air baru oleh Insinyur Sunarka yang adalah putra paroki Kelepu ini merupakan bagian dari perjalanan panjang sejarah Gua Maria ini. Itulah cerita singkat perjalanan Gua Maria Sendang Jatiningsih, Yogyakarta. Jika ada yang keliru dalam penyampaian, silakan teman-teman berkomentar, like, dan subscribe. Terima kasih.